Halo, suara saya terdengar tidak? Terdengar, Pak. Oke, kita tunggu yang dari Vilkom dulu ya. Oke, Pak. Lili sudah coba di share screen yang tadi kamu kirim di WA. Oke. Oke, coba dijelaskan dari bab satunya kemarin ada penambahan ya. Bisa di zoom lebih besar lagi tulisannya. Ini bisa. Coba lebih 120%. Ya, udah lumayan cepat. Oke, coba jelaskan apa yang kamu tambah kemarin. Dari Mulia ada mau jelasin. Oke. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Di bab 1 di paragraf 58 kami ada tambahan artikel tentang manfaat aromaterapi. Menurut Kennedy 2018, kondisi stres ini juga dapat diatasi dengan pengobatan alternatif dengan penggunaan aromaterapi. Aroma dari minyak esensial membawa molekul ke dalam saraf hidung dan otak, di mana mereka merangsang reseptor bau dan berinteraksi dengan sistem saraf dan limbik tubuh. Di sana mereka memasuki aliran darah dan dibawa ke seluruh tubuh, di mana mereka bertindak langsung pada otak dan organ lainnya.
Aromaterapi adalah terapi yang menggunakan minyak esensial atau sari minyak murni untuk membantu memperbaiki atau menjaga kesehatan, membangkitkan semangat, menyegarkan serta menenangkan jiwa dan raga, serta merangsang proses penyembuhan. Cairan hasil dari sulingan yang kaya akan zat biologi aktif yang berasal dari akar, batang, bunga, kulit kayu, buah, daun, dan bagian lain dari tumbuhan yang memiliki khasiat untuk mengobati. Minyak minyak esensial lazim digunakan sebagai aromaterapi. Sedangkan menurut Thomson 2004 mengatakan bahwa aromaterapi bisa dirasakan manfaatnya oleh semua orang di rumah, bukan individu saja tanpa batasan umur. Satu alat pemanas ini efektif untuk ruangan sampai dengan 60 meter. Pemakaian 1 jam sehari sudah mengurangi jamur dan bakteri hingga 50% dan efeknya masih bekerja sampai dengan 2 jam selanjutnya tanpa menyebutkan jenis, konsentrasi, kondisi ruangan, dan lamanya waktu penguapan minyak esensial dalam menurunkan jumlah bakteri. Sehingga melihat dari permasalahan tersebut dan menyadari peluang yang ada, maka dari itu dibuatlah brand Red Refuser Mylil Cosmos. Mylil Cosmos ini ditunjukkan kepada generasi yang membutuhkan mental healing, menyukai wewangian, serta menginginkan penataan lingkungan fisik yang menarik. Untuk bagian misinya kami juga menambahkan, Pak, untuk visinya menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik bagi banyak orang. Sedangkan untuk misinya, yang pertama, senantiasa berinovasi dengan menyediakan produk bermutu dengan harga bersahabat. Untuk yang kedua, melakukan inovasi berkelanjutan untuk menghasilkan produk dengan desain estetik yang sesuai dengan minat masyarakat, mengikuti tren yang sedang terjadi pada periode tertentu. Untuk yang keempat, senantiasa mempromosikan berbagai manfaat produk yang dibutuhkan masyarakat. Dan untuk yang terakhir, mengutamakan kualitas pelayanan agar konsumen semakin puas. Untuk bantuannya dijelaskan oleh Maya Stella. Kita diskusi bersatu dulu ya. Oke, Pak. Saya kan belum sempat cek semuanya. Itu tadi ada kutipan, tidak salah ada 2 penelitian berarti ya. Yang Thomson dan Kennedy ya. Itu nanti jangan lupa di daftar pustakanya masukkan ya. Ya baik Pak. Yang pegang file utama Word-nya siapa ya? File utama maksudnya Pak? Karena kalau kamu udah pernah belajar pakai Mendeley belum? Oh udah Pak. Kan, Pak. Mendeley kan dia sistemnya connect ke satu akun. Jadi biar lebih rapi, ngumpulnya ke satu orang gitu. Biar Mendeley-nya juga nanti bekerjanya bagus. Iya, Pak. Oh oke Pak. Jadi tetapkan aja nanti satu orang siapa yang bikin. Oke. Kalau untuk bab 1, ini Lili ada nambahin dari yang video kemarin saya kirim ya? Kalimatnya. Sebenarnya ada dikit sih kayak ceritanya gitu. Iya. Manfaatnya tentang apa gitu Pak. Oke. Sebentar. Di bab 1 ada nggak ditambahin penggunaan Google Trends yang kemarin saya ajarin untuk melihat minat produk gitu. Konsumen biasanya sering cari di Google produk apa gitu. Biar bisa ada suatu data yang menunjukkan. Nanti coba ditambahkan ya. Iya Pak, sebenarnya belum sih. Iya. Bentar ya. Jadi boleh pakai gambar gitu ya Pak? Ditampilkan gambarnya gitu. Boleh, nggak masalah. Itu kan data ya. Bentar saya buka buku panduan dulu. Bab 1 pertama latar belakang, oke. Yang kedua tujuan penulisan PKL.
Sorry, itu PKL bukan bisnis project. Bab 1 pendahuluan latar belakang dan tujuan. Kalau saya baca latar belakang sudah bagus ya, nanti tinggal tambahin aja data yang dari Google Trends. Itu terserah kamu mau jadikan bentuk gambar atau bentuk narasi atau bentuk tabel, nggak ada masalah. Oke. Kemudian bagian 2 itu adalah tujuan, ini ada visi, misi, dan tujuan. Oke? Karena yang penting gini ya, setiap poin yang ada di buku panduan itu harus ada. Nah, sisanya baru kita ngembangkan sendiri ya. Oke. Kemudian silakan lanjut bab 2. Baik Pak, jadi yang bab 2 yaitu deskripsi produk. Untuk yang pertama yaitu produk yang direncanakan, kami jadinya memilih 10 produk. Di sini kami juga menambahkan contoh produknya, gambar produknya, yang nantinya kami rencana untuk menggantinya dengan gambar desain produk kami sendiri. Yang pertama yaitu ada red diffuser. Di sini deskripsinya yaitu produk wangian yang menyebarkan aromaterapi dengan menggunakan stik bambu yang sangat bermanfaat untuk menghilangkan stres, meningkatkan kualitas tidur, dan manfaat kesehatan lainnya. Sangat bermanfaat untuk masa pandemi COVID-19 ini. Bahannya yaitu wadah, stik bambu, safflower oil, essential oil, dan alkohol 70% sebagai penguat aromanya gitu. Lalu yang kedua ada night lamp, yaitu produk penerangan yang dirancang untuk digunakan pada malam hari saat tidur, yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas tidur, menciptakan suasana hangat yang nyaman melalui cahayanya yang remang-remang, dan juga bisa digunakan sebagai dekorasi ruangan. Bahan dasarnya yaitu dari kertas dan kayu. Lalu yang ketiga yaitu hanging kinetic mobile, yaitu produk yang digantung di dalam suatu ruangan maupun di luar ruangan yang bisa dijadikan sebagai dekorasi. Juga bisa untuk merilekskan pikiran dan tubuh melalui desainnya yang unik dan sederhana. Produk ini dibuat dengan mengutamakan prinsip keseimbangan. Bahannya bisa terbuat dari beragam suka. Lalu yang keempat flavor, yaitu produk yang umum digunakan sebagai wadah untuk menanam tanaman. Selain itu juga untuk menghiasi ruangan. Vas di zaman sekarang memiliki bentuk dan desain yang unik dan menarik dan dengan berbagai ukuran. Bahan dasarnya yaitu tanah liat. Yang kelima yaitu macrame wall hanging. Jadi ini adalah produk anyaman berbahan dasar tali yang digunakan untuk menghiasi ruangan. Dianyam dengan desain yang menarik sehingga dapat menghiasi ruangan dan memberikan ketenangan melalui bentuknya dan warnanya yang hangat. Bahan dasar tali. Lalu yang keenam itu coaster and cup set. Jadi ini adalah produk rumah tangga yang umum digunakan masyarakat untuk menikmati minuman seperti kopi, teh. Dengan desain yang menarik dapat memberikan kenikmatan yang lebih saat menikmati minuman. Dengan melihat desain yang menarik tersebut membuat suasana hati lebih baik. Bahan dasarnya tanah liat. Lalu ada postcard. Produk ini berbahan dasar kertas dengan gambar atau foto yang beragam dengan warna yang sejenis. Jadi seperti temanya langit, mungkin gambarnya ada yang awan atau lainnya seperti itu. Digunakan untuk menghiasi ruangan. Walaupun hanya berupa kertas bergambar, produk ini dapat memberikan efek rileks melalui gambar dan warnanya. Berbahan dasar kertas. Lalu ada keychain atau gantungan kunci.
yaitu produk kecil yang digunakan dengan digantung pada produk lain seperti tas, dompet, dan lainnya, dengan desain yang unik dan menarik. Digunakan sebagai pelengkap penampilan. Bahannya bisa beragam juga, seperti manik-manik, resin, dan benang yang dianyam seperti makrame. Lalu ada aksesoris. Aksesoris di sini berupa perhiasan yang juga digunakan untuk melengkapi penampilan yang dikenakan di tubuh. Berbahan dasar manik-manik, resin, dan benang. Selanjutnya yang terakhir yaitu tote bag. Produk tas jinjing dengan desain yang sederhana dan warna yang menarik dengan ukuran yang cukup besar untuk mengisi barang bawaan. Seperti ini banyak diminati karena efisien dan cukup murah berbahan dasar kain. Lalu yang kedua yaitu keunggulan produk. Jadi usaha My Little Cosmos ini menjual produk-produk pelengkap untuk keseharian para pembeli. Di masa pandemi COVID-19, banyak sekali produk baru yang dipasarkan melalui media sosial atau media online lainnya. Produk didesain semenarik mungkin untuk menarik perhatian calon pembeli. Beberapa produk memiliki manfaat yang baik untuk masa pandemi ini. Produk lainnya menjadi bagian hiburan dan hobi seperti gantungan kunci atau aksesoris. Dengan adanya masa pandemi seperti ini, masyarakat mudah bosan dan pasrah dengan keadaan. Jadi masyarakat mudah mengalami stres, panik, dan lainnya. Di sisi lain, masyarakat mencari hiburan melalui media sosial dan media online lainnya. Berbelanja menjadi salah satu opsi untuk memenuhi keadaan tersebut. Jadi dengan begitu, My Little Cosmos menyediakan produk-produk yang bisa dinikmati dan membawa manfaat baik pada masa pandemi ini. Produk-produk tersebut bisa dinikmati walaupun hanya dengan berada di rumah saja. Tidak hanya memberikan suasana hati yang baik, tetapi juga baik untuk kesehatan. Ada beberapa keunggulan di sini, yaitu desain produk yang unik dan menarik. Lalu ada produk yang unik dan belum banyak di pasaran. Seperti hanging kinetic mobile itu sangat jarang ditemui. Terus red diffuser juga masih belum terlalu banyak. Lalu yang ketiga, produk hasil kerajinan tangan. Jadi produk-produk pada My Little Cosmos itu merupakan hasil buatan kerajinan tangan sendiri. Lalu ada harga produk yang terjangkau dan kompetitif. Beberapa produk pada My Little Cosmos itu memiliki harga yang cukup terjangkau dan bersaing di pasar online. Lalu ada beberapa juga produk yang bisa dibilang agak mahal dikarenakan bahan baku yang tinggi, biaya bahan baku yang tinggi juga. Selain itu juga dengan desain yang menarik. Lalu alat produksi yang sederhana. Alat untuk memproduksi produk pada My Little Cosmos itu tidak terlalu banyak karena hanya membutuhkan tangan atau seperti alat lainnya, gunting atau yang lainnya. Tidak membutuhkan mesin yang besar atau peralatan yang khusus dibeli. Proses pembuatan juga bisa dilakukan dengan hanya di rumah saja. Lalu menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan seperti tali, kayu, bambu, kain, dan lain-lain. Proses pembuatan juga relatif cepat. Dalam hitungan hari, produk yang dihasilkan sudah cukup banyak. Lalu yang terakhir, produk bermanfaat untuk kesehatan tubuh dan mental. Walaupun produknya hanya merupakan berupa benda-benda kecil yang beragam, tapi dapat meningkatkan suasana hati dan meredakan stres dan lelah. Yang ketiga yaitu pesaing terdekat produk. Pesaing terdekat produk bisnis My Little Cosmos adalah usaha pernak-pernik atau yang menjual barang-barang yang beragam yang berada di Indonesia yang telah dipasarkan secara online. Sampai di sana saja dulu.
Baik. Tadi saya ada dengar beberapa hal terkait bab 2 ini. Yang pertama, ini ada 10 produk berarti ya semuanya. Nah, 10 produk ini saya sempat berpikir ya. Konsep ide kalian ini membuat barang-barangnya dari nol atau beli yang sudah jadi baru dijual kembali. Sepertinya buat dari nol ya, rancangan desainnya. Iya Pak, buat dari nol. Kalau buat dari nol itu biasanya kan ada bahan baku, kadang itu bisa ada sisa ya. Misalnya kayak ini night lamp, itu kan bahannya kertas sama kayu. Kalau kita beli bahan baku kertas dan kayu, kadang kan potongan kayunya bisa aja bersisa gitu ya. Benar nggak? Misalnya beli kayu 2 meter misalnya gitu, potong-potong-potong, rupanya ada sisa potongan sebesar 50 cm gitu. Mungkin kalau yang saya pikirkan, dalam suatu bisnis, pembuatan produk itu harus efisiensi bahan baku ya. Setuju tidak? Ya Pak. Bagaimana kita memanfaatkan bahan baku yang ada dan sisa bahan baku tersebut masih bisa juga memiliki nilai jual. Kira-kira dari produk yang ada di sini, ada nggak yang sesuai dengan yang saya ceritakan tadi? Nah, contohnya postcard ini kan terbuat dari kertas. Nah, night lamp juga terbuat dari kertas. Kalau untuk postcard, kertasnya kan biasanya ukurannya lebih kecil ya. Kalau night lamp, tentu ukuran kertasnya lebih besar menyesuaikan dengan ukuran lampu ya. Nah, yang produk-produk seperti itu, nanti ketika kalian menghitung investasi bahan baku atau apanya gitu kan di bagian keuangan, kalau bisa dimanfaatkan sisa potongan kertas yang dari lampu itu untuk ke postcard, sehingga nanti biaya pembelian bahan bakunya bisa lebih murah, tidak akan tinggi gitu. Paham maksud saya nggak? Maksudnya sisa pembuatannya itu kalau ada bahan-bahan yang sisa dibikin lagi ya Mas ke prototype. Dialokasikan. Kalau untuk produk saya rasa bagus dan menarik ya. Ini kalian menjelaskan deskripsi dan bahan. Oke, saya coba lihat pedoman dulu. Produk yang direncanakan, berarti ada 10. Yang kedua, keunggulan produk. Di keunggulan produk tadi sudah dijelaskan. Coba lihat yang poin B. Keunggulan produk poin B. Ya, di situ tertulis produk yang unik dan belum banyak di pasaran. Nah, untuk poin B itu kalian bisa manfaatkan fitur Google Trends itu. Di Google Trends itu kan ada beberapa pilihan ya. Salah satunya produk yang dicari gitu. Coba saya sambil buka Google Trends juga nih. Jadi dengan adanya Google Trends ini bisa membantu kalian mencari mana sih yang lebih sering dicari oleh konsumen. Nah, dia kan ada beberapa kategori itu. Pertama, semua kategori. Ada kategori belanja, kategori bisnis, kategori hobi dan kesenangan, dan lain-lain. Coba nanti dari Google Trends-nya kalian otak-atik sedikit. Baru dimasukin ke bagian B. Belum banyak di pasaran tuh berarti jumlah, misalnya kata kunci itu rate diffuser itu masih lebih rendah daripada barang-barang yang lain. Paham ya maksudnya? Oke.
Yang C, produk hasil kerajinan tangan. Di rancangan proposal ini untuk produk hasil kerajinan tangan rencananya pakai tenaga kalian sendiri, tenaga owner gitu, atau pakai tenaga dari orang luar, berarti pakai jasa karyawan gitu. Tenaga sendiri sih harusnya, Pak. Oke, baik, gak apa-apa. Karena kalau misalnya pakai jasa tenaga luar, nanti aspek keuangannya akan lebih tinggi lagi biayanya ya. Yang D, harga produk yang terjangkau dan kompetitif. Oke, alat produksi sederhana. Yang F, bahan baku ramah lingkungan. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, pengertian ramah lingkungan ini bukan hanya berarti bahan organik ya. Yang kalian tulis di situ apa? Tali, kayu, bambu, kain, ya. Jadi seperti penggunaan kertas, potongan kertas tadi kemudian dipakai sebagai bahan untuk bikin postcard, itu juga disebut ramah lingkungan. Nah, itu boleh kalian masukkan di poin F. Itu juga menjadi keunggulan kita. Ini kalian bisa langsung diketik aja, nggak apa-apa. Atau satu orang bantu catat dulu masukan ini. Boleh, Pak. Tadi kita bahas yang B ya, yang produk unik dan belum banyak di pasaran. Itu gunakan ini Google Trends untuk menunjukkan buktinya. Kemudian yang F, bahan baku ramah lingkungan. Itu seperti penggunaan sisa kertas dari pembuatan lampu digunakan untuk membuat postcard. Kemudian bagian H itu produk untuk kesehatan tubuh dan mental. Produk ini sangat baik untuk seseorang. Mungkin yang bagian H itu bisa ditambahkan karena kesehatan bukan hanya di fisik tapi juga di rohani ya, atau gimana sebutannya, jiwa dan raga, fisik, rohani. Nanti cari kalimat yang lebih cocok lah. Kemudian pesaing terdekat produk. Ini berarti pesaing utamanya marketer yang online ya. Itu belum terpikir sama saya, nanti seiring berjalannya waktu aja. Kemudian ketersediaan bahan baku belum dibikin ya. Itu kurang mengerti, Pak. Dari contoh yang Bapak kirimkan juga kurang ngerti sih, Pak. Bentar ya, saya sambil buka
Google Drive-nya. Kalau yang Honey Bee Wedding itu menggunakan karton bekas ya, kardus bekas. Kemudian anyaman bambu ditemukan di wilayah Mumbai. Sumber daya manusia di Kota Pekanbaru juga mencukupi untuk kebutuhan tenaga kerja. Kurang pahamnya di mana? Kalau misalnya dari punya kami kan bahannya banyak jenis gitu Pak. Berarti boleh contohnya dibuat bahan baku cara dibeli secara online gitu bisa kan Pak? Kita coba lihat dulu. Kalau bisa menggunakan kardus bekas seperti ada nggak yang bisa pakai kardus bekas di sini produknya? Kalau bisa, mending pakai kardus bekas. Jadi ketersediaannya pasti ada. Yang memang betul-betul tidak ada baru kita beli secara online bahan bakunya. Yang lampu kayaknya bisa. Lampu bisa aja, bisa kok. Tapi itu bukan kardus, jadinya seperti karton ya. Karton yang masih bisa transparan warnanya, yang masih bisa tembus cahaya. Itu masih bisa. Terus Kayak Pak itu memang harus sama kayak data-data berapa persen gitu-gitu ya? oh enggak, itu data mungkin mereka dapat mereka tampilin. Nggak perlu tampilin juga nggak apa-apa. Kemudian itu kayak gimana? Seperti asal bahan baku gitu lah ya Pak. Ya, yang penting asal bahan bakunya tersedia di Pekanbaru. Kalau memang nggak ada ya baru kita beli secara online. Nah, tadi saya lihat red diffuser ini kan pakai botol, pakai wadah ya, wadah kaca. Ini kan juga tidak perlu harus yang baru. Kita bisa menggunakan wadah kaca yang seadanya, seperti botol UC 1000 tahu? Itu kan Tuh, bisa itu digunakan karena dia juga terbuat dari kaca. Kemudian ada botol-botol apa lagi gitu yang terbuat dari kaca. Beragam bentuk kan tidak apa-apa. Malah jadi bervariasi kan. Jadi tidak perlu harus bentuknya sama. Paham nggak maksudnya? Oke. Hanging kinetic mobile. Ini bahannya masih belum dibikin. Kalau ini lebih kayak beda model, beda bahan sih Pak. Gimana ya Pak? Coba kasih contoh dua bahan. Bisa aja dari kulit kerang atau dari plastik ya. Kalau plastik bisa saya rasa karena limbah plastik kita banyak. Masih bisa dipakai botol plastik bekas. Kalau kerang ini kerang yang betulan kerang makhluk hidup ya? Iya kulitnya ya Pak. Bisa juga sih. Tapi itu dapatnya harus dari restoran seafood.
Kemudian itu kan baunya cukup amis ya. Mungkin bisa dikeringkan, Pak. Itu dijemurnya cukup lama supaya bau amisnya bisa hilang. Nggak apa-apa sih, kalau mau masukin nggak masalah. Yes, kalau bisa sih pemanfaatan limbah daur ulang atau limbah yang masih bisa dipakai itu lebih bagus untuk bisnis project, karena kita ingin meminimalkan biaya tapi meningkatkan pendapatan. Ingat prinsip ekonomi kan, mendapatkan penghasilan setinggi-tingginya dengan pengeluaran yang serendah-rendahnya. Itu harus tetap kita ingat prinsip ekonomi secara teori begitu. Nah, untuk produk-produk yang lain nanti coba dipikirkan bahan-bahannya dari mana bisa didapat. Kalau memang harus beli ya sudah, tapi kalau bisa dari daur ulang atau bisa penggunaan kembali barang bekas itu akan lebih baik. Kalau ketersediaan, sebentar, di buku panduan hanya tertulis ketersediaan bahan baku, tapi di contoh proposal ketersediaan bahan baku dan SDM. Gak apa-apa deh, tambahin aja SDM. Jadi ketersediaan bahan baku dan sumber daya manusia di Kota Pekanbaru. Misalnya karyawan. Soalnya kan di beberapa gitu ada kayak tanggung jawab dari bagian ini apa. Maaf Lili, tadi suaranya terputus, kurang lengkap dengarnya. Maksudnya yang sumber daya alam, sumber daya manusia itu maksudnya pekerja bukannya apa? Soalnya kan di sini ada job deskripsi gitu. Oh, Maksud iya. karyawan Di bisnis project ini ada rencana pakai karyawan ya? dari contohnya sih ada. Kalau ada ya udah kita masukin. Misalnya bagian marketing, job description-nya apa? Memasarkan, posting di media sosial, posting di Tokopedia gitu. Dari contoh saya lihat kayaknya bagian itu mereka buatnya anggota kelompok. Ya nggak apa-apa. Kan anggota kelompok juga yang dipakai kan tenaganya. Terus Pak boleh tanya yang Mbak selanjutnya? Ya. Kalau Mbak 1 dan 2 udah selesai. Di pemasaran ini kan ada proyeksi permintaan dan penawaran. Iya. Itu kira-kira gimana ya Pak? Saya kurang ngerti soalnya. Permintaan dan penawaran biasanya ada itu mata kuliah manajemen operasi. Agak sedikit statistik sih itu. Kalau kita lihat di contoh bisnis plan yang sebelumnya, mereka malah pakai tabel-tabel itu. Contohnya proyeksi permintaan tempat cincin. Itu angkanya mereka ngira-ngira. Cuman ngira-ngiranya tuh yang rasanya lebih aktual gitu. Jadi bukan ngira-ngira kasar. Jadi bukan berdasarkan data dari real gitu ya Pak? Periode real. Ini kan bukan bisnis beneran kan? Ini kan baru proposal. Yang artinya kalau proposal ini meyakinkan investor untuk menanamkan modalnya di bisnis ini. Dari kita sebagai penulis, kita harus menyajikan suatu kelebihan dari
produk kita, salah satunya banyak yang ingin minta produk kita. Itu maksudnya permintaan dan penawaran. Oke. Itu angkanya nanti kalian coba kira-kira aja yang logis berapa gitu. Nah, setiap tahun diusahakan ada kenaikan jumlah permintaan dan penawarannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sementara mungkin itu dulu. Yang dari Philcom, gimana strategi untuk pemasaran digitalnya? Mardiatul atau Fatmi, gimana? Iya Pak, itu untuk apanya tuh Pak, kami konsultasi sama Bu Ramalia dulu Pak. Oke. Gimana gitu? Tadi Bu Ramalia sempat masuk tapi keluar lagi. Iya keluar lagi Pak. Ya. Gak apa-apa. Yang penting tiap minggu kita bimbingan. Terus mau sama saya atau sama Bu Ramalia nggak masalah. Yang penting bimbingan untuk pantau perkembangan proposal. Kalau dari ide Mardiato sama Fatmi sendiri gimana pemasaran digital ini? Maaf Pak, apa kata saya Pak? Ide kalian Pak, apa? di tempat saya jaringannya kurang jelas Pak, tambah lagi hujan Pak. Oh, oke. Saya pakai chat aja tulisnya ya. Udah, saya chat di Google Meet-nya chatnya ya. Kalau menurut saya Pak lebih baik kita pemasarannya tuh melalui web gitu Pak. Alasannya? Oh, alasannya kalau kita pakai web, orang lebih mudah mengaksesnya Pak. Kalau dibandingkan dengan Tokopedia atau Shopee, mana yang lebih mudah diakses? Iya sih Pak, kalau kita langsung pakai aplikasi memang lebih mudah Kak dalam pemasarannya Pak. Tapi kayaknya kami yang nggak bisa buat aplikasinya itu Pak. Soalnya sebelum ini kami cuma belajar buat web gitu Pak. Website itu boleh, tapi kita melihat pangsa pasar dari marketplace ini secara bisnis ya, itu Tokopedia dan Shopee itu sangat besar. Nah, jadi mungkin selain dengan website, kita bisa juga
melalui Shopee atau Tokopedia. Kalau nggak salah itu ada kan suatu cara, ini mungkin anak Filkom yang tahu ya, supaya produk kita tuh selalu di halaman pertama ketika user membuka aplikasi. Ada nggak ya namanya teknik itu? Saya nggak terlalu tahu juga namanya. Ada Pak, tapi lupa gimana cara. Iya, ya itu dia. Makanya itu yang nanti ditanya ke Ibu Ramalia ya. Baik Pak. Iya, Pak. Soalnya kami juga belum ada diskusi sama Bu Ramalia langsung lagi, Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Kalau yang saya tahu itu salah satu caranya melalui penggunaan kata kunci produk, nama produk. Itu bisa membuat kita jadi di halaman pertama. Itu nama atau kata produk yang sering dicari. Kemudian ada juga cara lain melalui harga. Misalnya kita cari barang rate diffuser di Tokopedia. Biasanya orang kecenderungan akan lakukan filter. Nanti dari filter itu ada pilihan sort, mengurutkan dari harga tertinggi ke harga terendah. Itu salah satunya ya. Kemudian cara lain, tapi itu butuh biaya, itu pakai bayar. Istilahnya kita bayar iklan ke Tokopedia. Makanya jadi produk kita di halaman pertama. Itu salah satu. Jadi ada beberapa strategi supaya produk kita di halaman awal atau toko kita di halaman awal ketika para pengguna internet searching. Nah, itu coba dari Filkom dipikirkan bagaimana bagusnya ya. Baik Pak. Itu Lili yang bagian pemasaran dicatat aja dulu, takut lupa nanti ya. Pertama dari kata kunci, nama barang, kata kunci nama barang. Kemudian fitur, filter dan sort. Karena di SORT ya. Di Tokopedia itu saya kalau belanja Tokopedia sering tuh pakai filter dan sort. Karena pertama saya kalau beli barang saya tentu cari yang lebih dekat sama Pekanbaru kan, biar ongkirnya lebih murah gitu. Kalau sort kan berarti mengurutkan harga tertinggi atau harga terendah atau harga tertinggi yang tampil duluan. Dan yang ketiga yang melalui bayar iklan di marketplace, tapi itu biasanya mahal, jadi beban fixed cost-nya jadi lebih tinggi. Ya, cuman ini kan salah satu strategi. Nanti kita lihat dari Filkom gimana, dari mereka gimana nanti. Kemudian tambah satu lagi pakai website ya. Loh, berarti Fatmi sama Mardiatul kalau pakai website harus ada gini dong, tampilan user interface-nya ya. Apa Pak? Kalau bikin website, itu berarti kan harus ada user interface-nya yang mudah untuk digunakan ya. Itu berarti harus didesain lagi. Iya Pak. Lama nggak ya? Kira-kira butuh berapa lama waktunya ya?
Ini untuk Lily sama Maisela. Nanti di bagian apa itu namanya? Strategi. Yang di bab 3 bagian strategi kan ada SWOT analysis. Itu kan ada belajar kemarin ya di semester lalu. Strength, weakness, opportunity sama threat. Itu nanti kalian jabarkan kekuatan kalian apa, kelemahannya apa, peluang dan ancamannya apa. Masing-masing minimal 3 poin ya. Jangan cuma 1 atau 2. Untuk cari SWOT-nya nggak apa-apa, boleh diskusi juga sama yang dari Philcom. Mana tahu ada ide kan. Kemudian setelah analisis SWOT itu kan nanti ada matriks. Matriks kalau misalnya kalian nggak terlalu pandai bikin, nggak apa-apa, nanti kita diskusikan bersama. Kemudian nanti ada tabel perhitungan bobot sama posisi, itu nanti saya bantu ajarin cara analisisnya ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini kalian ada 6 bab ya? 7 bab. Nah, jadi gini bagus karena kalian setiap minggu ada 1 bab kan. Seperti minggu lalu kita bahas bab 1, tapi kalian udah mulai tanya-tanya bab 2. Minggu ini kita bahas bab 2, kalian sudah mulai bertanya bab 3 gitu. Nah, itu udah bagus tahapannya. Masukan-masukan dari saya mungkin kebanyakan memang dari sisi bisnisnya ya. Kalau untuk yang dari sisi teknologi komputernya ya saya kurang paham. Itu nanti harus dari Ibu Ramalia mungkin dapat pencerahan yang lebih baik daripada saya. Ya. Pak, di pemasaran mungkin boleh tambahin ya promosi di Instagram atau Facebook gitu Pak. Soalnya kan sekarang penjualan tuh sering dari aplikasi solusi seperti itu sih. Boleh aja. Facebook dan Instagram kan sudah ada fitur shoppingnya kan di dalam. Iya. Jadi di sini bisa. Ya, nggak apa-apa, masukin aja. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya, itu bab 6 analisis resiko bisnis ya. Itu ada beberapa seiring berjalannya waktu nanti kita coba tambahin. Kalau sekarang saya mikirnya mau tambahin risiko pencemaran lingkungan ya. Di bagian bab 6 risiko bisnis itu ada risiko pencemaran lingkungan.
Salah satunya pemakaian. Nanti kalian atur kalimatnya lebih baik ya. Seperti yang tadi contohnya, bahan baku yang udah kita beli, misalnya untuk dibikin produk, rupanya ada sisa dan sisanya nggak bisa terpakai, itu tentu jadi limbah. Nah, itu kan bisa mencemari lingkungan. Pencemaran lingkungan ini kan tidak hanya limbah organik pencemaran lingkungan ini tidak hanya limbah yang non organik. Limbah yang organik juga bisa pencemaran lingkungan ya. Nah, itu nanti kalian kembangkan kalimatnya. Kemudian cairan yang digunakan untuk red diffuser itu kalau tumpah ke tanah bahaya enggak gitu. Coba dicari tahu. Kemudian batang lidi dari red diffuser itu bisa dipakai berapa kali? Atau usianya misalnya berapa bulan gitu. Pak, kemarin kan Bapak ada kasih contoh yang ada taruh kalender di produknya kan Pak. Benar. Kalau dari yang saya tahu dan udah saya coba cari itu kayak nggak ada sih Pak. Nggak pernah. Jadi pemakaiannya kalau misalnya cairannya udah menguap dari batang itu sampai habis saya gitu. Nggak ada harus 30 hari atau berapa gitu, nggak ada. Oh. Hmm. Kemarin yang saya kirim foto itu mungkin maksudnya berbeda ya. Maksudnya kita ingin tahu satu produk diffuser dengan ukuran sekian itu bisa habis berapa hari. Makanya dicoret-coret mungkin. Mungkin itu yang saya tangkap kalau dari foto kemarin. Artinya kita udah pakai red diffuser ini selama 25 hari misalnya. Masih tersisa setengah botol gitu. Berarti cuma semacam kalender pemakaian gitu ya Pak. Bisa jadi iya. Tergantung kalian lah bagaimana mengkreatifkan barang-barang yang ada. Itu termasuk salah satu fitur unggulan juga ya. Ada nilai tambahnya lah istilahnya. Seperti Tupperware. Tupperware kan kita kadang simpan daging atau simpan apa lah gitu. Kita masukin ke kulkas atau freezer. Di bagian penutupnya itu, pentilnya itu ada catatan tanggal gitu, angka-angka. Pernah lihat nggak? Itu kan nanti kita set misalnya tanggal sekian, bulan sekian. Artinya kita bisa melihat produk yang kita simpan dalam Tupperware dalam kulkas ini sudah berapa lama gitu. Nah, hal-hal kecil seperti itu pun bisa menjadi suatu nilai tambah yang penting bagi pengguna. Nah, itu contoh aja. Mana tahu kalian ada ide yang lain, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini masuk hitungan bimbingan ya hari ini. Di catatan harian kalian masing-masing dicatat ya. Saya ada rencana sih, minggu depan itu saya mau liburkan semua bimbingan. Tapi yang PKL aja, yang BP mau tetap saya bimbing gitu. Karena yang BP kan 7 bab ya. Kalau yang PKL kan hanya 5 bab. Jadi ya saya pikir yang PKL minggu depan tuh saya inikan dulu, stop dulu. Jadi mereka di minggu depannya lagi baru dimulai bimbingan. Rencana saya sih begitu, tapi ini masih mikir-mikir.
Yang BP tetap karena dia 7 bab ya. Nah, kalau nggak dipantau takutnya nggak dikerjakan, itu bermasalah nanti. Sama kayak skripsi juga harus terus dipantau revisi mereka. Kalau nggak dosennya ingatin nanti nggak dikerjakan sama mereka. Ya, ada lagi mau ditanyakan? Jika tidak ada lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Fatmi, Lili, Misela, dan Mardiatul atas kehadirannya pada bimbingan malam ini. Semoga bisnis projectnya bisa selesai proposalnya tepat waktu dan juga kalau bisa beneran dilakukan ya, bisa menghasilkan tambahan penghasilan juga untuk membuka lapangan kerja gitu. Nanti apabila ada pertanyaan silakan WA aja ke saya, terutama yang terkait dengan bisnisnya ya. Kalau yang terkait teknologi mungkin lebih ke Bu Ramalia, karena saya juga kurang paham ya untuk teknologi, hanya sekedar tahu beberapa saja. Dan juga kalau misalnya proposalnya sudah ada update mau kirim dulu ke saya juga nggak apa-apa, nanti saya coba baca-baca. Dan mungkin kita akhiri saja pertemuan kita malam ini. Terima kasih atas kehadirannya. Ini ya, ini ada saya rekam, nanti saya masuk ke YouTube private, yang punya link aja yang bisa lihat.